Pagi Bapak dan teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 2 dalam mata kuliah kewirausahaan, yaitu berpikir perubahan. Sesuai dengan judulnya, pada materi ini kita akan membahas bagaimana seseorang calon wirausaha harus memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan, mengubah pola pikir, menerima ketidakpastian, serta berani mengambil tindakan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan satu pertanyaan sederhana. Apakah dunia di sekitar kita sekarang masih sama seperti beberapa tahun yang lalu? Tentu jawabannya adalah tidak. Teknologi berkembang, cara orang bekerja berubah, kebutuhan konsumen berubah, bahkan cara kita belajar dan berkomunikasi juga berubah. Karena itu, kalau dunia terus berubah, maka kita sebagai manusia juga perlu memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi. Seperti kutipan yang terdapat dalam PPT kita, ketidakpastian adalah bagian dari kenyataan. Artinya, kita tidak mungkin menghilangkan seluruh ketidakpastian dalam kehidupan. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri agar mampu menghadapinya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah hakikat perubahan, yaitu memahami bahwa perubahan merupakan sesuatu yang pasti dan harus direspon. Kedua adalah mengenai pola pikir, khususnya perbedaan antara growth mindset dan fixed mindset. Kemudian kita juga akan mempelajari tahapan perubahan, bagaimana seseorang biasanya mengalami proses perubahan dari awal sampai akhirnya dapat menerima kondisi baru. Selanjutnya adalah bagaimana menghadapi perubahan dengan strategi coping yang sehat, kemudian mengenali dan menghilangkan mental block, serta yang terakhir adalah bagaimana menerapkan pola pikir baru tersebut dalam bentuk aksi nyata. Jadi materi ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita berpikir, tetapi juga bagaimana pola pikir tersebut akhirnya menghasilkan tindakan. Nah, secara keseluruhan, pembahasan dalam bab ini dimulai dari pemahaman bahwa perubahan itu pasti dan seringkali menimbulkan rasa takut. Setelah itu kita membandingkan growth mindset dengan fixed mindset. Kemudian kita masuk ke mindset seorang wirausaha. Dilanjutkan dengan teori dan siklus perubahan. Setelah memahami proses perubahan, kita membahas 4 tahap perubahan, kemudian strategi menghadapi perubahan atau coping, serta formula 3M. Selanjutnya kita membahas mental block, kecerdasan finansial melalui aset produktif dan konsumtif, kemudian ditutup dengan teknik dan aksi nyata yang dapat dilakukan khususnya oleh mahasiswa. Jadi pembahasan ini sebenarnya memiliki alur memahami perubahan, kemudian mengubah pola pikir, kemudian menghadapi perubahan, kemudian melakukan tindakan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perubahan itu pasti. Kalau kita melihat kehidupan sehari-hari, perubahan sebenarnya sangat mudah ditemukan. Misalnya dari sisi teknologi, sekarang kita mengenal AI dan digitalisasi yang mengubah banyak cara kerja manusia. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai dibantu oleh teknologi. Kemudian dari sisi pasar, produk dan pesaing baru terus bermunculan. Sebuah bisnis yang hari ini populer belum tentu masih menjadi pilihan konsumen beberapa tahun ke depan. Selain itu, perubahan juga terjadi dari sisi sosial. Gaya hidup dan kebutuhan konsumen dapat berubah dengan sangat cepat. Karena itu, seseorang ingin terus berkembang dan berhasil, maka dia juga perlu perubahan. Perubahan dapat dilakukan dengan cara mencoba hal baru, membangun kebiasaan yang baik, dan terus mengasah kemampuan. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa kondisi yang kita miliki sekarang akan selalu sama dalam dunia kewirausahaan. Justru kemampuan untuk melihat perubahan sebagai peluang merupakan sesuatu yang penting. Nah, mengapa orang takut pada perubahan atau alergi pada perubahan? Walaupun perubahan merupakan sesuatu yang pasti, ternyata banyak orang yang justru merasa takut terhadap perubahan. Kenapa? Karena perubahan seringkali membuat seseorang keluar dari zona nyaman. Ada orang yang takut kehilangan posisi atau kenyamanan yang selama ini sudah dimiliki. Ada juga merasa cemas karena harus berhadapan dengan orang baru atau merasa tersaingi. Selain itu, seseorang mungkin takut pendapatannya menurun atau merasa jalan menuju karir yang diinginkan menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, perubahan dapat dianggap sebagai sebuah ancaman sehingga menimbulkan beban mental. Contoh sederhana, misal seorang mahasiswa terbiasa belajar dengan cara membaca buku saja, kemudian dosen meminta mahasiswa menggunakan aplikasi baru, membuat
presentasi digital atau melakukan proyek. Respon pertama mungkin adalah, waduh, ribet sekali. Padahal kalau kita melihatnya dari sisi lain, hal tersebut sebenarnya dapat menjadi kesempatan untuk mempelajari kemampuan baru. Jadi, terkadang yang menjadi masalah bukan hanya perubahan itu sendiri, tapi cara kita memandang perubahan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep yang dikembangkan oleh Carol Dweck, yaitu Grow Mindset dan Fixed Mindset. Grow Mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kualitas dan kemampuan diri masih dapat berkembang. Orang dengan Grow Mindset melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Ketika gagal, kegagalan tersebut tidak langsung dianggap sebagai akhir, tetapi sebagai bahan untuk belajar. Orang dengan pola pikir ini juga lebih terbuka terhadap kritik karena kritik dapat digunakan untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, fixed mindset merupakan kemampuan atau kualitas diri seolah-olah sudah ditentukan. Orang dengan fixed mindset cenderung menghindari tantangan karena takut gagal. Ketika menghadapi kesulitan, mereka lebih mudah menyerah. Mereka juga dapat menolak kritik karena merasa kritik tersebut merupakan serangan terhadap kemampuan dirinya. Contohnya seperti ini, ketika seseorang berkata, saya memang tidak berbakat dalam bisnis, itu merupakan contoh pola pikir yang cenderung fixed mindset. Sedangkan jika seseorang berkata, saya memang belum bisa berbisnis, tetapi saya bisa belajar, itu lebih mencerminkan grow mindset. Perbedaannya hanya terlihat kecil dari kalimatnya terlihat, tetapi pola pikir tersebut dapat menghasilkan tindakan yang sangat berbeda. Kemudian kita masuk ke mindset wirausaha. Dalam PPT dijelaskan perbedaan antara mindset wirausaha dan non-wirausaha. Wirausaha memiliki kecenderungan untuk bersikap produktif, mengoptimalkan sumber daya, dan berperan sebagai job creator atau pencipta lapangan pekerjaan. Sementara mindset non-wirausaha digambarkan cenderung konsumtif, kurang mengoptimalkan sumber daya, dan lebih berorientasi sebagai job seeker atau pencari kerja. Namun menurut saya, bagian ini tidak berarti bahwa menjadi job seeker adalah sesuatu yang buruk. Yang ingin ditekankan adalah pentingnya memiliki pola pikir produktif. Misalnya ketika kita memiliki laptop, kita dapat menggunakannya hanya untuk hiburan atau konsumsi, tapi kita juga dapat menggunakannya untuk belajar desain, membuat konten, mengerjakan proyek, membuka jasa, atau bahkan mengembangkan bisnis kecil. Artinya, benda yang sama dapat memberikan hasil yang berbeda tergantung bagaimana kita melihat dan memanfaatkannya. Itulah salah satu contoh pola pikir wirausaha. Bagaimana mengubah sumber daya yang kita miliki menjadi sesuatu yang bernilai. Selanjutnya terdapat teori perubahan dari Kurt Lewin. Menurut model ini, perubahan yang berhasil melewati 3 fase. Yang pertama adalah anafrizi atau mencairkan. Pada tahap ini seseorang mulai menyadari bahwa kebiasaan lama mungkin sudah tidak sesuai dan perlu diubah. Jadi kita harus bersedia melepaskan cara lama. Yang kedua adalah change atau mengubah. Pada tahap ini kita mulai menerapkan cara, kebiasaan atau pola pikir yang baru. Kemudian yang ketiga adalah refresh atau membekukan kembali. Maksudnya bukan berhenti berubah, tetapi membuat perubahan yang sudah dilakukan menjadi kebiasaan yang menetap. Contohnya, seseorang ingin mengikatkan kemampuan berbicara di depan umum. Pertama, dia sadar bahwa kemampuan presentasinya masih kurang, itulah tahap unfreeze. Kemudian, dia mulai melatih berbicaranya, mengikuti diskusi, dan melakukan presentasi. Itu tahap change. Setelah kemampuan tersebut menjadi kebiasaan dan terus dilakukan, masuklah ke tahap refreeze. Jadi, perubahan yang berhasil bukan hanya dimulai dari keinginan untuk berubah, tetapi juga membutuhkan proses sampai kebiasaan baru benar-benar tertanam. Nah, perubahan juga memiliki sebuah siklus. Pada awalnya kita berada pada akhir dari kondisi lama. Dalam tahap ini seseorang dapat mengalami penolakan, kemarahan, ketakutan, bahkan stres. Kemudian masuk ke tahap chaos dan eksplorasi. Di sini seseorang mulai berbagi hal, mencoba berbagai hal dan mencari arah baru. Tapi ini memang biasanya terasa tidak nyaman karena kita belum tahu hasil akhir, tetapi setelah melewati proses tersebut, kita dapat masuk ke awal yang baru. Pada tahap ini, seseorang mulai menerima keadaan, menjadi lebih antusias, dan dapat berpikir lebih kreatif. Seorang wirausaha yang tangguh diharapkan mampu mempercepat proses perjalanan dari kondisi lama menuju kondisi baru. Nah, terdapat 4 tahap perubahan.
Tahap pertama adalah terkejut dan bingung. Ketika menghadapi perubahan, kita mungkin belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Solusinya adalah mencari informasi yang akurat dan melakukan analisis, salah satunya dengan menggunakan SWOT. Tahap kedua adalah marah dan emosi. Perubahan terkadang membuat kita merasa tidak nyaman atau tidak setuju. Pada tahap ini, kita perlu mengenali dan mengelola emosi serta mencari dukungan. Nah, tahap ketiga adalah normal baru. Pada tahap ini, kita mulai beradaptasi dengan keadaan yang baru dan mulai mencari peluang. Kemudian tahap keempat adalah penerimaan dan maju. Kita sudah menerima kondisi baru dan mulai menentukan misi serta rencana tindakan. Kalau kita perhatikan, proses ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Misalnya ketika memasuki lingkungan perkuliahan, awalnya mungkin kita terkejut dengan sistem belajar berbeda dari SMA. Kemudian kita merasa kesulitan dan stres. Setelah beberapa waktu kita mulai terbiasa. Akhirnya kita dapat menerima dan mulai nyaman, mulai menyusun strategi agar bisa berkembang. Sekarang bagaimana cara kita menghadapi perubahan? Dalam materi terdapat dua cara, yaitu escape coping dan control coping. Escape coping berarti seseorang cenderung menghindari masalah, contohnya menunda, menyangkal, atau merasa bahwa dirinya hanya menjadi korban dari keadaan. Masalahnya, cara ini mungkin membuat kita merasa lebih nyaman sementara, tetapi tidak menyelesaikan masalah, bahkan dapat merusak reputasi dan menghambat perkembangan diri. Sebaliknya, control coping berarti kita berusaha menghadapi perubahan secara aktif. Kita mengatur emosi, mencari dukungan, ikut serta dalam perubahan, dan mencari peluang di balik perubahan tersebut. Misalnya ketika ada teknologi baru yang digunakan dalam pekerjaan. Escape coping adalah mengatakan, saya tidak mau belajar teknologi itu. Sedangkan control coping adalah mengatakan, memang sulit, tetapi saya akan belajar bagaimana menggunakannya. Dalam jangka panjang, control coping lebih sehat karena membuat kita menjadi pihak yang aktif menghadapi perubahan. Nah, untuk memulai perubahan, materi ini memberikan formula sederhana yaitu 3M, motivasi, mindset, dan make it. Yang pertama adalah motivasi. Kita membutuhkan alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Motivasi bisa berasal dari keinginan untuk mencapai sesuatu, tetapi juga bisa muncul karena keadaan yang memaksa kita berubah. Yang kedua adalah mindset. Kita harus memiliki pola pikir yang produktif, kreatif, dan positif, karena motivasi saja tidak cukup kalau pola pikir kita masih menghambat. Yang ketiga adalah make it atau lakukan. Artinya, setelah memiliki motivasi dan pola pikir yang tepat, kita harus benar-benar melakukan tindakan. Ini penting karena banyak orang sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi berhenti pada tahap mengetahui. Misalnya kita tahu bahwa kita harus belajar lebih banyak, kita tahu bahwa kita harus meningkatkan kemampuan, tetapi kalau tidak pernah benar-benar mulai, perubahan tidak akan terjadi. Jadi rumusnya sederhana, motivasi, mindset, dan make it. Selanjutnya kita membahas mental block atau hambatan yang muncul karena persepsi kita sendiri. Ada beberapa alasan yang sering digunakan seseorang untuk membatasi dirinya. Misalnya saya terlalu tua, saya terlalu muda, saya tidak berbakat, atau saya tidak punya modal. Materi memberikan beberapa contoh untuk menunjukkan bahwa hambatan tersebut tidak selalu jadi kenyataan mutlak. Contohnya adalah Kolonel Sanders yang mendirikan KFC pada usia 70 tahun. Kemudian ada contoh seseorang yang memulai bisnis karena keadaan yang mendesak, serta Onassis yang memulai bisnis dengan menggunakan uang orang lain. Pesan utama dari bagian ini adalah bahwa usia, bakat, maupun modal bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan. Yang sangat penting adalah keberanian untuk mengubah pola pikir. Jadi, terkadang hambatan terbesar bukan berasal dari luar diri kita, tetapi berasal dari keyakinan kita sendiri bahwa kita mampu. Dan selanjutnya, kita membahas mengenai kecerdasan finansial, khususnya perbedaan antara aset produktif dan aset konsumtif. Contohnya adalah keterampilan dari keahlian, usaha kecil, investasi, dan tabungan, serta alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu seperti laptop. Sedangkan aset konsumtif lebih berkaitan dengan penggunaan uang untuk kebutuhan konsumsi. Contoh gadget hanya karena mengikuti tren, barang mewah untuk meningkatkan gengsi, cicilan konsumtif, atau belanja impulsif. Sebagai mahasiswa, kita sebenarnya sudah bisa mulai menerapkan pola pikir ini. Misalnya ketika ingin membeli laptop, kita bisa melihat laptop bukan hanya sebagai barang yang kita gunakan untuk hiburan, tetapi sebagai alat untuk belajar, mengerjakan tugas, mengikuti kursus, membuat desain, atau bahkan membuka usaha. Jadi kita perlu belajar bertanya, apakah uang yang saya keluarkan
hanya memberikan kepuasan sementara atau bisa membantu saya menghasilkan sesuatu di masa depan. Nah, selanjutnya terdapat matriks antara uang dan waktu. Ada 4 kondisi. Pertama, minus uang dan minus waktu. Artinya, seseorang sibuk tetapi tidak sejahtera. Kedua, minus uang tetapi surplus waktu. Artinya, seseorang memiliki banyak waktu tetapi minim uang. Ketiga, surplus uang tetapi minus waktu. Artinya seseorang memiliki uang yang cukup tetapi hampir tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah kondisi surplus uang dan surplus waktu. Ini merupakan kondisi yang ideal karena seseorang memiliki kebebasan finansial sekaligus kebebasan waktu. Pembahasan ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya dapat diukur dari berapa banyak uang kita miliki, waktu juga merupakan aset yang penting. Karena itu seseorang wirausaha perlu belajar bagaimana mengelola waktu dan sumber daya secara efektif. Lalu bagaimana kita melatih pola pikir perubahan dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa teknik sederhana. Yang pertama, visualisasi harian. Kita dapat membayangkan tujuan yang ingin kita capai setiap hari agar kita memiliki gambaran mengenai arah yang ingin kita tuju. Kedua, afirmasi positif. Misalnya mengucapkan kalimat positif yang mendorong diri sendiri untuk terus berkembang. Ketiga, membangun kebiasaan baru. Kita dapat mengganti rutinitas lama yang kurang produktif dengan kebiasaan yang lebih baik. Dan keempat, mengasah kemampuan. Kita harus terus belajar keterampilan baru agar dunia juga terus berubah. Jadi, perubahan pola pikir bukan sesuatu yang terjadi hanya dalam satu hari. Ia harus dilatih terus-menerus memulai kebiasaan. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang menurut saya paling dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu aksi nyata. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, membuat personal SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang kita miliki. Kedua, membuat jurnal perubahan. Kita bisa mencatat kebiasaan, perkembangan, dan pelajaran yang kita dapatkan setiap hari. Ketiga, melakukan upskilling. Misalnya mengikuti kursus untuk mempelajari keterampilan baru. Keempat, ikut kompetisi. Kompetisi dapat membantu kita keluar dari zona nyaman. Kelima, mencari mentor. Kita bisa belajar dari orang yang sudah memiliki pengalaman lebih banyak. Dan terakhir, membuat proyek kecil. Tidak harus langsung membuat bisnis yang besar. Kita mulai dari ide sederhana, kemudian mencoba apakah ide tersebut bisa diterapkan. Menurut saya, bagian ini penting karena kewirausahaan tidak selalu harus dimulai dari modal yang besar. Bisa dimulai dari kemampuan, keberanian mencoba, dan kemampuan untuk belajar. Nah, saya akan merangkum beberapa poin utama dari dalam materi ini. Yang pertama yaitu perubahan dalam sesuatu yang pasti, sehingga kita harus belajar untuk merangkul dan menghadapinya. Kedua, grow mindset dapat dilatih. Artinya kemampuan kita bukan sesuatu yang harus dianggap tetap. Ketiga, mindset wirausaha mendorong kita untuk menjadi lebih produktif dan mampu menciptakan nilai bahkan menjadi job creator. Keempat, perubahan memiliki beberapa tahapan, mulai dari terkejut, mengalami emosi, beradaptasi dengan normal baru, sampai akhirnya menerima dan maju. Kelima, dalam menghadapi perubahan, kita sebaiknya menggunakan control coping, yaitu menghadapi perubahan secara aktif daripada menghindarinya. Dan yang terakhir adalah formula 3M, motivasi, mindset, dan make it. Artinya kita membutuhkan alasan untuk berubah, pola pikir yang tepat, dan keberanian untuk benar-benar bertindak. Sebagai penutup, ada satu kalimat dari Stephen Covey yang terdapat dalam materi untuk perubahan besar dan mendasar. Ubahlah pola pikir Anda. Menurut saya kalimat ini sangat sesuai dengan keseluruhan materi yang telah kita bahas, karena sebelum kita mengubah keadaan dari luar diri kita, seringkali kita harus mulai dari cara berpikir. Kalau kita selalu berpikir bahwa kita tidak mampu, kita mungkin tidak akan pernah mencoba. Kalau kita selalu takut gagal, kita mungkin tidak akan pernah mengambil kesempatan. Tapi ketika kita mulai memiliki grow mindset, melihat masalah sebagai kesempatan belajar dan berani melakukan tindakan, maka perubahan mulai terjadi. Dan sebagai mahasiswa, kita harus menunggu sampai menjadi pengusaha. Kita tidak harus menunggu sampai menjadi pengusaha untuk mulai berpikir seperti seorang wirausaha. Kita harus mulainya dari sekarang, mulai dari belajar keterampilan baru, mengatur waktu, memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, mengikuti kompetisi, membangun relasi, atau bahkan mencoba proyek kecil. Karena pada akhirnya perubahan besar tidak selalu dimulai dari tindakan yang besar. Perubahan besar dapat dimulai dari suatu pola pikir baru dan satu tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi saya ingin menutup presentasi ini dengan pernyataan refleksi yang juga terdapat di dalam PPT. Satu kebiasaan lama, apa yang akan Anda ubah
mulai hari ini mungkin setiap orang memiliki jawaban yang berbeda. Tetapi yang paling penting bukan hanya mengetahui jawabannya, melainkan berani memulainya. Demikian presentasi saya mengenai berpikir perubahan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Selamat pagi dan terima kasih.